manusia. Saya mau tanya, Allah hadir untuk apa? Menyelamatkan manusia. Untuk menyelamatkan manusia. Katakan dengan saya, Allah hadir untuk menyelamatkan saya. Allah hadir untuk menyelamatkan saya. Yang percaya bahwa Yesus adalah Allah, katakan Allah hadir untuk menyelamatkan saya. Allah hadir untuk menyelamatkan saya. Saya mau tantang di sini, Bapak Ibu, adik-adik. Tidak ada Allah lain selain Yesus, dan tidak ada yang bisa menyelamatkan selain Yesus. Jadi kalau kita takut menyebutkan atau menyatakan, bagaimana kita mengatakan bahwa saya imani Yesus datang di dunia ini, jadi manusia menyelamatkan kita. Halo adik-adik, Bapak Ibu, saya mau katakan, Yesus datang ke dunia ini, itu tujuannya menyelamatkan kita. Kenapa Yesus datang di dunia ini menyelamatkan kita? Karena kita manusia telah berdosa. Dosa-dosa kita ini yang Yesus selamatkan. Jadi saya mau katakan begini, Bapak Ibu, kalau ada orang yang berutang, maka utangnya itu harus diselesaikan. Benar tidak? Kalau saya berutang 50 juta kepada Bapak Yanus, utang saya harus selesaikan kepada Bapak Yanus itu. Maka saya ini orang yang berdosa. Kalau dosa Bapak Ibu tidak bisa diselesaikan untuk kita sendiri, karena yang berdosa adalah kita. Maka yang selesaikan dosa kita siapa? Yang tidak berdosa. Yang menyelesaikan dosa manusia adalah yang tidak berdosa. Maka Allah kalau dia tinggal di dalam kerajaan surga, dia tidak turun di dunia ini jadi manusia, maka siapa yang menyelesaikan dosa-dosa manusia? Tujuan Allah turun ke dunia ini menyelesaikan dosa-dosa manusia. Halo Bapak Ibu, adik-adikku, kenapa Tuhan jadi manusia? Karena yang diselamatkan adalah manusia, bukan hewan, bukan binatang. Kalau hewan, maka Tuhan akan jadi hewan untuk menyelamatkan hewan. Tuhan itu Maha Kuasa. Dia bisa jadi apa saja untuk menyelamatkan. Tetapi kita manusia hanya mengerti sesama manusia. Kita manusia hanya mengerti bahasa manusia. Ada manusia yang mengerti bahasa binatang? Tidak ada. Oleh sebab itu Tuhan menjelma jadi seperti kita, jadi manusia. Tuhan jadi manusia ke dunia ini sama dengan kita, tetapi dia tidak berdosa. Amin. 100% dia manusia, 100% dia Allah. Makanya Tuhan datang dunia Bapak Ibu, dia jadi manusia sama kayak kita ini, Yesus sama kayak kita. Dia lahir dari seorang perawan, yaitu Maria. Sebelum waktu mereka, Maria dan Yusuf bertunangan, sebelum mereka jadi suami istri, sebelum mereka satu rumah, Maria tunangannya Yusuf itu hamil. Maka Yusuf berpikir bahwa Maria tunangannya itu dia belum sentuh sama sekali, belum satu rumah dengan dia sudah hamil. Dia ingin untuk menceraikan. Tetapi Allah datang dalam mimpinya Yunus, bahwa engkau dalam mimpinya Yusuf, engkau jangan menceraikan Maria istrimu, karena anak yang ada dalam kandungan itu adalah anak dari Allah.
Setelah dia lahir jadi manusia, sama kayak kita. Singkat ceritanya, dia besar. Terus dia 30 tahun dia dibaptis dan dia melakukan pelayanannya. 3,5 tahun dia melakukan pelayanan di dunia ini. Dia sampaikan kepada umatnya. Bahkan dia menunjukkan mujizat-mujizatnya. Dia nantang kepada orang-orang Yahudi. Dia nantang kepada orang-orang Farisi. Mereka itu orang-orang yang berpendidikan. Mereka itu adalah orang-orang yang luar biasa pengetahuannya. Tetapi pada saat mereka berhadapan dengan Yesus tadi, yang sama dengan kita manusia, mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena dia adalah Allah. Karena dosa-dosa kita ini, dia jadi manusia mau menyelamatkan kita. Maka kita sebagai manusia harus dapat menyadari dalam hal ini. Poin pertama di sini Bapak Ibu yang saya angkat, saya berharap tetap perhatikan supaya saya jangan lama untuk saya berkhotbah. Biasanya kalau saya khotbah Bapak Ibu 1 jam sampai 2 jam saya khotbah. Tapi saya berharap untuk supaya jangan lama kita sama-sama mengerti ya. Jadi perhatikan supaya apa yang kita sampaikan pada malam hari ini itu tidak sia-sia. Amin. Amin. Supaya jangan sia-sia. Karena kami datang di sini, kami sampaikan firman Tuhan ini untuk Bapak Ibu, untuk adik-adik. Agar adik-adik paham tentang kehadiran Yesus di dunia ini. Jangan kita merayakan Natal setiap tahun, tetapi kita tidak mengerti arti dari Natal itu. Poin pertama di sini yang saya angkat, jangan menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Jangan menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di sini saya mau tanya, siapa yang menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Coba angkat tangan. Kalau ada yang angkat tangan, saya suruh pulang. Serius. Kalau ada yang menolak Yesus, saya suruh pulang. Karena dia akan bertentangan dengan kami. Bapak Ibu, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mau kasih tahu di sini. Pak Tony, dia dari Batak. Dari Batak. Jauh sekali. Dia tidak ada keluarga satu pun di sini. Ibu Tina, dia orang Elopana. Tetapi karena panggilan mereka di sini, mereka hadir di sini. Mereka datang di sini, mereka buang waktu. Coba tanya mereka ini, mereka digaji berapa di One Libre ini? Coba ditanya. Ada tidak digaji? Halo, adik-adik Lesteria di sini. Ada tidak kalian setiap bulan dimintain uang? Kalau ada, saya suruh mereka pulang. Saya suruh mereka berhenti untuk melakukan Lesteria di sini. Tidak ada kan? Itu. Karena mereka melakukan ini dengan sukarela, mereka mengingat pengorbanan Yesus di dunia ini. Ini adalah suatu panggilan bagi mereka. Mereka buang-buang waktu. Mereka datang di sini supaya adik-adik di sini, bapak ibu di sini dapat diselamatkan oleh Yesus. Itu adalah kerinduan mereka. Oleh sebab itu kami berharap sekali bagi bapak ibu, adik-adik, nanti kalau pulang di rumah tanya sama orang tuanya. Yang di sini orang tuanya yang tidak datang, sampai di rumah tanya, bapak, mama, tolak tidak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Kalau dia bilang saya tolak, sampaikan, kasih tahu apa yang saya omong ini, bahwa dosa itu yang menebus dosa itu hanya Yesus. Maka yang menyelamatkan diri kita, Yesus sudah datang 2000 tahun yang lalu untuk menyelamatkan manusia ini.
Maka setiap orang yang percaya, dalam Yohanes 3 ayat 16 di situ mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga supaya setiap orang yang percaya kepadanya menerima hidup yang kekal. Itu tujuan Tuhan, Bapak Ibu. Maka saya sangat berharap bagi Bapak Ibu, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, supaya jangan menolak Yesus dalam rumah tangga kita. Oke ya? Oke ya? Jangan menolak Yesus, adik-adik. Karena Yesus itu adalah, dia sudah berkorban loh ya. Dia berkorban untuk kita. Karena kita ini orang yang berdosa, kalau kita tidak diselamatkan, maka kita pasti, kalau kita mati kita akan sia-sia. Di dunia ini kita hidup, kita hanya ada dua pilihan Bapak Ibu, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Hanya dua pilihan. Yang pertama, kita akan jalan menuju ke surga, dan yang kedua, kita akan jalan menuju ke neraka. Maka manusia satu pun di dunia ini belum ada yang tahu surga itu di mana. Betul tidak? Atau sudah ada yang tahu surga di mana? Saya cuma tahu bahwa surga itu ada di langit dan neraka itu ada di bawah tanah. Itu pikiran saya, tapi saya belum tahu di mana. Karena belum pernah saya masuk di surga dan belum pernah saya masuk neraka. Yang sudah dari surga siapa? Yesus yang sudah turun dari surga ke dunia, ke bumi. Iya kan? Percaya tidak? Saya. Yang sudah masuk di dalam neraka siapa? Siapa? Yesus. Yesus sudah masuk dalam neraka 3 hari 3 malam. Dia melawan, dia bangkit dari antara orang mati. Amin. Yesus bangkit dari orang mati. Dari orang mati. Saya mau tanya, ada manusia yang sudah mati terus bangkit lagi? Yang bangkit siapa? Hanya Yesus. Kenapa dia bangkit? Karena dia Tuhan yang maha kuasa. Dia maha kuasa di surga, di bumi, baik di neraka. Tidak ada yang bisa melawan dia. Maka yang dapat menyelamatkan hanyalah Yesus. Dan yang menunjukkan jalan menuju ke surga hanya Yesus. Karena pada saat Yesus dia bangkit dari antara orang mati, dia naik ke surga. Buktinya mana Pak Pendeta kok Yesus dia bangkit dari antara orang mati terus dia naik ke surga? Adik-adik Bapak Ibu pulang di rumah baca bahwa Yesus telah pada saat dia bangkit dari antara orang mati, dia telah menunjukkan dirinya kepada murid-muridnya. Dia menunjukkan diri kepada Thomas. Dia menunjukkan diri lebih dari 500 orang. Firman Tuhan katakan. Maka itu sudah cukup saksi bahwa Yesus betul-betul dia bangkit dari antara orang mati. Pada saat Yesus naik ke surga, itu disaksikan oleh banyak orang. Yesus naik ke surga disaksikan oleh banyak orang. Dan Yesus pesannya apa? Aku akan pergi menyediakan tempat bagimu. Yesus baik tidak? Yesus sangat baik. Oleh sebab itu, jangan sampai kebaikan dan pengorbanan Yesus kita sia-siakan. Kalau kita sudah menolak, kita sudah tidak percaya sama Yesus, maka siap-siap kita tidak akan bersama dengan Yesus di dalam kerajaan surga. Maka kami sangat berharap, Bapak Ibu,
Manusia itu tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri tanpa ada yang menyelamatkan. Yang menyelamatkan itu hanyalah Yesus. Kenapa manusia tidak dapat menyelamatkan diri sendiri? Karena manusia berdosa. Orang berdosa bisa masuk surga? Tidak. Hanya orang yang tidak berdosa yang bisa masuk surga. Maka kita sudah dinyatakan kita semua manusia telah berdosa. Pada saat kejatuhan Adam dan Hawa ke dalam dosa, sudah dinyatakan bahwa manusia itu telah berdosa. Maka di dunia ini tidak ada manusia yang sempurna. Semuanya telah berdosa. Saya berdosa, kita semua berdosa. Maka oleh sebab itu, mari, karena keberdosaan kita ini, kita datang kepada Yesus yang tidak berdosa tadi, supaya dosa kita ini dihapus. Amin. Yakin tidak menolak Yesus? Yakin hanya menuju ke gereja? Yesus ada di mana? Ada di mana? Lesteria. Halo adik-adikku Lesteria. Yesus ada di mana? Yesus ada di mana? Ada di mana? Ini saya berpikir dua kali. Ini yang salah adik-adik Lesteria atau ibu guru atau bapak guru yang tidak pernah kasih tahu ini. Yesus ada di mana? Yesus ada di hati. Pada saat Yesus datang ke dunia ini, Bapak Ibu, Yesus sudah tinggal pada setiap orang yang sudah menerima dan yang sudah percaya. Maka kalau kita menyangkal Yesus, maka kehidupan kita ini akan sia-sia di dunia ini. Itu yang pertama. Poin yang kedua, ini yang terakhir. Ini yang terakhir. Tetap fokus. Kalau tidak fokus, setengah waktunya lagi nanti. Oke? Semua sudah lapar tuh? Sudah lapar? Sudah capek? Sudah ngantuk? Oke, jangan tegang. Salam. Ada amin? Amin. Masih semangat? Masih. Haleluya, puji nama Tuhan. Kami sangat bahagia. Anak-anak Lesteria khususnya Wanalibra ini anak-anak yang luar biasa. Semangatnya luar biasa. Kalau saya lihat mereka ini sangat luar biasa. Semoga kedepannya mereka ini adalah anak-anak yang terus taat kepada Tuhan dan menjadi kebanggaan bagi kampung Wanalibra. Poin yang kedua, panggilan supaya mengikuti Yesus. Panggilan supaya mengikuti Yesus. Nah, tadi kita sudah tidak menolak Yesus, benar kan? Sudah janji kan? Benar tidak? Kalau kita sudah berjanji, kita sudah katakan bahwa kita tidak menolak Yesus dalam kehidupan kita, maka poin yang kedua ada panggilan dari Tuhan Yesus. Mau tidak? Mau tidak kalau ada panggilan dari Tuhan Yesus? Siapa yang mau? Angkat tangan. Yang mau panggilan dari Tuhan Yesus? Tidak ada? Tidak ada? Oke, saya tutup. Pulang. Kan tidak ada yang mau panggilan dari Tuhan Yesus. Adik-adik, kalau kita sudah percaya Tuhan Yesus, maka kita harus hidup di dalam Tuhan. Bukan panggilan pulang mati kita masuk surga. Mau tidak dipakai oleh Tuhan Yesus? Berarti mungkin kalimat saya mungkin agak sedikit tinggi ya. Oke, saya pakai bahasa sederhana saja. Mau tidak dipakai oleh Tuhan Yesus? Yang mau dipakai Tuhan Yesus angkat tangan. Semua ya? Amin, puji Tuhan. Tepuk tangan dulu. Haleluya. Nah, kalau mau bahwa hidupmu mau dipakai oleh Tuhan, ada syarat-syaratnya. Oke? Ada syarat-syaratnya. Syarat yang pertama,
kita tidak boleh menyangkal Yesus. Jangan menyangkal Yesus lagi ya. Oke? Jangan lagi ya. Di sini siapa yang belum baptis? Siapa yang belum baptis? Halo adik-adik, Bapak Ibu, saya mau kasih tahu kenapa kita harus dibaptis. Baptisan itu bukti bahwa kita sudah hidup di dalam Tuhan, bukti bahwa kita sudah percaya kepada Yesus. Sama halnya kalau kita masuk sekolah. Kalau kita sudah sekolah, maka kita pasti apa? Ada rapor. Benar tidak? Siapa di sini sekolah dari kelas 1 sampai kelas 6 belum punya rapor? Pasti punya rapor toh? Itu bukti bahwa adik-adik sudah sekolah. Maka kalau adik-adik belum baptis, maka itu tidak ada buktinya. Nanti Tuhan Yesus tanya nanti kan, mana buktinya kalau kamu sudah baptis, kamu percaya sama saya, dia bilang. Maka saya himbau untuk Bapak Ibu yang punya anak-anak, dan baik Bapak Ibu yang belum baptis, kami mengharapkan supaya baptis. Baptis itu mahal tidak? Tidak mahal. Paling bayar untuk persiapan saja, yaitu mempersiapkan diri supaya dibaptis. Itu gratis. Kalau ada pendeta mau dibaptis, mau baptis terus minta dipungut biaya, itu lapor. Oke? Lapor ya, lapor. Tidak ada pendeta yang kalau mau baptis terus ada pungut biaya. Tidak ada, Bapak Ibu. Kecuali kalau kita kayak sukarela, itu bukan kita bayar. Itu tidak ada pungut biaya kalau baptis. Tidak ada. Maka saya himbau untuk kita semua, Bapak Ibu, adik-adik yang belum baptis, masuk 2026, Tuhan masih kasih kesempatan. Amin. Tuhan masih kasih kesempatan. Kita harus bersedia menyerahkan diri supaya kita dibaptis. Adik-adik, Bapak Ibu, saya mau kasih tahu, sudah dengar kejadian-kejadian di mana-mana toh? Sudah tahu? Sekarang di Aceh itu sudah dibanjiri lagi. Aceh itu sekarang sudah 2 kali. Yang pertama kali waktu itu tenggelam semua Aceh. Hampir tidak ada yang diselamatkan. Tahun ini juga itu banyak sekali yang meninggal. Saya mau kasih tahu adik-adik, di sana penolakan Tuhan Yesus yang paling besar di Aceh sana. Kita beruntung, kita ada di kota yang begitu dahsyat, luar biasa, percaya sama Yesus. Maka saya berharap kepercayaan kita jangan sampai sia-sia. Itu kita jangan sampai kita menyangkal Tuhan Yesus. Terus yang kedua, memikul salibnya. Memikul salib itu apa? Apakah kita pergi ambil salibnya Tuhan Yesus kita pikul? Tidak. Memikul salib artinya kita harus berkorban untuk Tuhan. Berkorban apa? Korbankan waktu, datang di gereja, datang ibadah, ikut persekutuan. Ada ibadah seperti ini, korbankan waktu, luangkan waktu. Itu pengorbanan kita. Karena itu yang Tuhan butuh, kita datang kepadanya. Tuhan tidak butuh kita punya uang persembahan. Tuhan tidak butuh kita punya baju-baju baru. Tuhan tidak butuh kita punya rambut yang lurus-lurus, ya kan? Ya kan? Tuhan tidak butuh juga kita punya rambut yang warna-warni, ya kan? Gitu. Yang Tuhan butuh adalah hati. Apakah kita sebagai pelayan Tuhan kita melarang hal itu? Tidak, bukan. Kita tidak melarang.
kita tidak melarang.